Akbar ya Allah, astagfirullah ya Allah. Tolong maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, izinkan saya dan seluruh tim channel ini untuk menundukkan kepala sejenak. Hati kami hancur dan doa kami yang paling tulus menyertai saudara-saudara kita di Sumatera dan di Aceh. Bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di penghujung tahun 2025 ini bukan sekedar statistik berita. Ini adalah air mata ibu yang kehilangan anaknya, dan ayah yang kehilangan tempat berteduhnya, dan keluarga yang terpisah di tengah gelapnya malam. Jadi untuk kalian yang bertahan di posko pengungsian baik di Aceh ataupun di Sumatera Utara dan di wilayah lainnya, ketahuilah kalian itu tidak sendiri. Dan Indonesia itu mendoakan kalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kekuatan yang tak terhingga di balik ujian yang begitu berat ini. Namun, di balik duka yang mendalam ini, ada sebuah cerita yang mungkin luput dari perhatian kita, yaitu sebuah pengakuan mengejutkan datang langsung dari orang nomor satu di Aceh saat ini, yaitu Mualim sang gubernur. Jadi dalam wawancaranya di Mata Najwa, Mualim ini tidak menyebutkan ini sebagai banjir biasa. Ia menggunakan istilah yang membuat bulu kuduk kita berdiri, yaitu tsunami kedua. Jadi bukan hanya karena besarnya air, tapi karena ada kejanggalan-kejanggalan alam yang tidak masuk akal di lapangan. Jadi air yang tidak wajar, hewan-hewan predator yang mati massal, hingga kondisi jenazah yang memilukan. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di Tanah Rencong? Mari kita bedah bersama. Let's go cuy. Mualim, sosok yang kita kenal sebagai Panglima Gam, itu adalah orang yang sangat tangguh. Tapi dalam wawancara tersebut, kita bisa melihat gurat kelelahan dan kesedihan yang amat sangat nampak di wajahnya. Jadi ketika Najwa Shihab bertanya, Mualim dengan tegas menyamakan dampak banjir ini dengan tsunami 20 tahun silam. Apa sebab Mualim bicara ini tsunami kedua, Mualim? Ya, yang pasti kita lihat di lapangan bahwa dengan hujan lebih kurang 8 hari 8 malam. Jadi di situ kita lihat dampak banjir ya yang luar biasa. Bayangin, tsunami 2004 meskipun dahsyat tuh airnya datang dan pergi tuh dalam hitungan jam. Kehancurannya tuh instan, tapi banjir kali ini itu hujan mengguyur tak henti selama 8 hari 8 malam. Ini adalah penyiksaan yang perlahan. Struktur tanah yang jenuh air itu akhirnya menyerah. Mualim menggambarkan bagaimana rumah-rumah kayu di desa-desa terpencil itu bukan sekedar rusak, tapi hilang total dan lenyap. Tidak ada sisa tiang, tidak ada sisa atap, seolah-olah rumah-rumah itu tidak pernah ada di sana, tersapu bersih oleh arus lumpur setinggi pinggang hingga ke laut. Jika tsunami menghantam dari laut ke darat, kali ini air itu menghantam dari langit dan dari gunung, menyapu segala yang ada di darat menuju ke laut. Skala kehancuran infrastrukturnya menurut Mualim itu benar-benar mengingatkan pada memori kelam tahun 2004. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling janggal. Biasanya air banjir itu berwarna coklat keruh karena membawa material tanah atau lumpur. Itu tuh wajar. Tapi di sini laporan Mualim dari lapangan itu menunjukkan sesuatu yang berbeda dan mengerikan. Jadi air banjir kali ini tuh berwarna hitam pekat. Dan bukan hanya warnanya yang aneh, sifat airnya pun berbahaya. Ini enggak. Ini serangkaian waktu hujan, waktu banjir itu mengeluarkan ya satu keadaan yang airnya di situ hitam, gatal-gatal, dan juga perih, dan juga bau. Perih, gatel, bau menyengat, ini tuh menimbulkan pertanyaan besar. Jadi sebenarnya material apa yang terbawa oleh air tersebut? Apakah ini murni material vulkanik, limbah tambang, atau ada reaksi kimia alamiah dari pembusukan vegetasi dalam skala yang masif? Keanehan ini didukung oleh fakta kedua yang lebih membingungkan, yaitu kematian massal hewan amfibi dan reptil. Jadi teman-teman, kita tahu ya, ular dan biawak itu adalah hewan yang jago bertahan hidup. Mereka itu perenang ulung. Alam liar itu adalah rumah mereka. Hutan yang banjir seharusnya bukan menjadi masalah buat mereka. Bukan menjadi masalah besar bagi seekor biawak ataupun ular piton.
Tapi Mualim bersaksi di sini, ia melihat ular-ular besar dan biawak tuh mati bergelimpangan. Mereka tidak mati karena tenggelam, karena itu tuh hampir mustahil. Mualim sendiri heran. Sebenarnya mereka kan alam mereka itu, jadi tidak mungkin dia mati, kata Mualim. Jadi jika air itu cukup beracun atau cukup panas, atau mungkin arusnya begitu deras hingga mampu membunuh predator puncak seperti ular besar atau biawak, bayangkan apa dampaknya bagi tubuh manusia yang terendam di dalamnya berhari-hari. Karena di sini ada satu kejanggalan lagi. Banyak jenazah-jenazah yang ditemukan tanpa baju dan celana. Itu agak aneh, kata Mualim. Seperti itu. Tadi mayat kita lihat ada yang ada yang terbuka baju, telanjang. Kalau secara logika, ini tuh mungkin bisa terjadi karena arus yang sangat deras. Bagian ini mungkin adalah bagian yang paling menyayat hati dari seluruh wawancara tersebut. Jadi gue harap teman-teman yang tidak kuat mendengar detail tragis bisa sedikit bersiap. Jadi gini, ketika korban jiwa mulai berjatuhan, masalah baru tuh muncul, yaitu nggak ada tanah kering. Semuanya air dan semuanya lumpur. Dan di dalam Islam dan budaya Aceh yang sangat memuliakan jenazah, penguburan tuh harus disegerakan. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya mengubur orang tercinta kita jika sejauh mata memandang yang ada tuh hanya air dan lumpur saja? Orang dapat mayat-mayat tidak boleh mengkuburkan, tidak boleh dikuburkan. Hanya mayat-mayat itu diikat di pokok kayu atau jembatan. Jenazah-jenazah itu terpaksa diikat di batang pohon, diikat di tiang jembatan. Tujuannya cuma satu, agar tidak hanyut terbawa arus yang makin deras, dan agar keluarga nanti masih bisa menemukannya untuk dimakamkan dengan layak. Mualim menceritakan butuh waktu sampai 2 hari kemudian, barulah tim bisa menemukan bukit yang cukup tinggi dan kering untuk melakukan pemakaman. Dan selama 2 hari itu, jenazah terombang-ambing diikat di tengah banjir. Kamu bisa bayangin betapa parahnya situasi itu. Dan ini adalah trauma kolektif yang luar biasa berat. Pemandangan mayat yang terikat di pohon ini bagi masyarakat Aceh mungkin akan menjadi memori kelam baru yang akan sulit dihapus. Tapi di tengah kekacauan ini ada satu hal yang membuat darah Mualim dan mungkin darah kita semua itu agak mendidih ya. Aceh memiliki otonomi khusus, memiliki banyak bupati dan wali kota. Tapi Mualim dengan nada suara yang menahan geram dan sedih membuka fakta pahit tentang kepemimpinan daerah. Tidak dapat tanggung jawab. Masa begini-gini dia lari di Medan lah, karaoke lah. Ada yang karaoke, Mualim. Itulah lebih kurang. Ya di sini kalian tidak salah dengar. Jadi katanya itu ada oknum pejabat daerah yang menurut Mualim justru lari ke Medan. Bahkan ada yang karaokean di saat rakyatnya sedang meregang nyawa dan diikat pohon karena banjir. Mualim menyebut mereka tuh cengeng dan tidak bertanggung jawab. Kontras sekali dengan bagaimana Mualim harus bergerak sendiri karena bantuan pusat mungkin butuh prosedur. Mualim lalu menggunakan koneksi persahabatannya. Tahukah kalian ada bantuan medis yang datang justru dari negara tetangga yaitu Malaysia dan Cina. Bukan lewat birokrasi negara yang rumit, tapi karena personal relationship. Jadi Mualim menelpon kawan-kawannya dan mereka datang karena rasa persaudaraan lalu mengirim dokter dan obat-obatan serta bantuan lainnya. Dan ini menunjukkan betapa urgentnya situasi di sana sampai-sampai prosedur birokrasi diterabas demi nyawa manusia. Teman-teman, banjir Aceh dan Sumatera ini bukan sekedar bencana alam. Ini adalah ujian totalitas. Ujian bagi alam yang mungkin sudah rusak, ujian bagi pemimpin yang diamanahi jabatan, dan ujian kesabaran bagi rakyat yang jadi korban. Dan di akhir wawancara, Mualim memberikan pesan yang sangat mendalam, yaitu sebuah pesan penyerahan diri yang total. Cuma kita ya berserah diri kepada Allah. Menurut gue itu kata-katanya kuat sekali. Kalau kita bergantung kepada manusia, maka bisa dipastikan kita akan kecewa. Mungkin itu ungkapan kekecewaan beliau pada sistem atau pada rekan-rekannya yang tidak peduli atau tidak terlalu peduli pada situasi ini. Untuk menutup video ini, mari kita kirimkan Al-Fatihah kepada korban atau doa terbaik sesuai keyakinan masing-masing untuk Aceh dan Sumatera. Semoga tsunami kedua ini menjadi yang terakhir.
Jika kalian memiliki rezeki lebih, silakan salurkan bantuan kalian ke lembaga-lembaga kemanusiaan terpercaya yang sedang bertugas di sana, karena 1 rupiah dari kita itu adalah nafas bagi mereka. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sebarkan video ini agar dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi di Aceh dan di Sumatera. Saya Hani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe channel ini.